mulailah pemerintahan uh, kerajaan Goa pada saat itu, ya, yang mana raja pertamanya ini adalah Sang Putri tadi yang digelar Tumalurung Bainea atau Karain Bainea, yang diperkirakan beliau memerintah di periode masa tahun 1320 sampai tahun 1345. Ya, beliau memerintah satu generasi, ya, 25 tahun, ya, memimpin kerajaan Goa yang baru terbentuk ini, yang baru berdiri ini, yang tertata dari 9 federasi kerajaan kecil atau 9 kasuyang yang biasa juga disebut Batik Salapang. Atau sahabat sejarah, sejak masa pemerintahan Tumalurung ini, maka mulailah di Buta Goa ini atau di Tanah Goa atau di Tanah Makassar ini tercipta suasana aman, suasana tentram, karena Tumalurung tadi atau Karain Bainea tadi memerintah dengan sangat adil. Ya, beliau memerintah sangat adil, sangat jujur, dan sangat peduli terhadap warga masyarakat, sangat peduli terhadap kesejahteraan kaulanya atau masyarakatnya, sehingga masyarakat pun sangat dengan senang hati, dengan penuh ketaatan mereka mengabdi kepada ratunya atau kepada rajanya tadi, dengan penuh keikhlasan dan ketaatan, sehingga terjadilah hubungan harmonisasi yang sangat indah, yang sangat bagus antara raja yang merupakan pemimpin dengan masyarakat yang merupakan rakyat yang dipimpin. Sehingga setelah masa pemerintahan Tumalurung ini, maka situs, ya, Bukit Tamalate ini yang juga disebut Taka Besia ini telah menjelma menjadi suatu kawasan atau satu tempat yang sangat bersejarah, karena di tempat inilah ditakdirkan, ya, berdirinya sebuah cikal bakal berdirinya sebuah kerajaan besar di Tanah Makassar ini, yaitu kerajaan Goa. Ya, dan dalam catatan sejarah, sahabat sejarah, bahwa di setiap pergantian raja atau pemimpin di Tanah Goa ini, di kerajaan Goa ini, maka Taka Basia itu atau 3 bongkahan batu itulah yang kemudian ditempati untuk melantik dan menobatkan raja yang kemudian didaulat atau dinobatkan untuk menjadi raja selanjutnya. Jadi makanya Taka Basia ini kemudian lebih dikenal dengan nama batu pelantikan, ya, karena di atas batu, bongkahan batu itu, di atas Taka Basia itu tadi, disitulah, ya, raja-raja Goa secara bergiliran ketika beliau dilantik dan dinobatkan menjadi raja, beliau atau calon raja atau calon Somba di Goa ini harus, ya, ke Bukit Tamalate itu dan harus dilantik di atas bongkahan batu Taka Basia tadi, ya, yang kemudian dinobatkan, ya, apalagi namanya diucapkan sumpah setia dan pelantikan menjadi raja, dan disitulah disematkan, ya, mahkota kerajaan, mahkota kebesaran kerajaan Goa ketika sang raja tadi sudah dilantik menjadi raja, ya. Jadi di atas Taka Basia itu tadilah, ya, mereka dilantik, kemudian, ya, dikenallah, ya, Taka Basia itu sampai sekarang sebagai batu pelantikan atau batu tempat melantik raja-raja Goa, ya, mulai dari raja Goa yang pertama, yaitu Tumalurung Bainea atau Karain Bainea, sampai dengan raja Goa yang ke-36, yaitu raja Goa yang ke-36 ini adalah Andi Ijo Karain Lalolang, ya, Sultan Muhammad Abdul Qadir Aidid,
beliau ini adalah raja terakhir daripada kerajaan Goa ini, karena sesudah pemerintahan beliau, Goa ini kemudian melebur ke dalam salah satu wilayah dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi secara resmi Andijo telah menyerahkan kepada Presiden Soekarno kawasan kerajaan Goa ini untuk dijadikan sebagai salah satu provinsi ya daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, saya kira demikian sahabat sejarah, sekelumit informasi yang dapat saya sampaikan kepada sahabat sejarah semua. Mudah-mudahan informasi tentang situs sejarah Takabasia ini atau Batu Pelantikan ini kita lebih kenal lagi, terutama nilai-nilai sejarah atau nilai historis daripada situs ini. Jadi kalau kita misalnya berkesempatan untuk berkunjung, karena kebetulan situs Takabasia ini atau situs Batu Pelantikan ini adalah satu lokasi dengan makam Raja-Raja Goa atau kompleks makam Sultan Hasanuddin. Ya, jadi sebelum kita masuk ke kompleks makam, kita akan melewati dulu satu tempat ya di sebelah kanan. Setelah kita masuk dari pintu gerbang, kita melewati sampai di sebelah kanan. Di situ, disitulah terletak 3 bongkahan batu yang terdiri dari 2 batu ya, di sebelah kiri dan kanan Batu Pelantikan itu ada batu kapur ya, dan Batu Pelantikan sendiri itu adalah jenis batu andesit ya, jenis batu andesit. Dan jadi kalau kita sempat berkunjung ke tempat itu, kita bisa melihat dan kita bisa merenungkan, membayangkan betapa besar Batu Pelantikan itu telah menyimpan ya cerita-cerita sejarah atau kisah sejarah di masa lampau ya, terutama di era masa abad ke-14 sampai dengan abad ke-20 ini. Saya kira demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sahabat-sahabat sejarah sudah menonton video saya, dan akhirnya saya ucapkan salam sejarah.